Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya dan selalu semangat. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai statistik cukup dan kita akan batasi pembahasan kita hanya pada pengertian dari statistik cukup saja. Pada pembahasan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana cara mendapatkan pendugaan parameter bagi suatu sebaran tertentu. Nah, pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan suatu statistik, di mana statistik itu adalah fungsi dari sebuah contoh acak. Jadi ketika kita punya sebaran normal, misalkan untuk mendapatkan pendugaan parameter dari mu, kita bisa gunakan X rata-rata, berarti sigma XI per N. Jadi X rata-rata dan atau sigma XI itu merupakan statistik. Nah, ide dasarnya adalah kita merediksi data itu menjadi bentuk yang lebih ringkas melalui suatu statistik atau sekumpulan statistik tanpa kehilangan informasi tentang parameter yang tidak diketahui tersebut. Kalau statistik yang digunakan untuk menduga parameter tersebut sudah cukup memberikan informasi mengenai parameter dari sebaran tersebut, maka statistik itu dapat dikatakan sebagai statistik cukup. Jadi statistik cukup dapat didefinisikan seperti ini. Jadi misalkan fx1, x2 sampai xn dengan parameter theta adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak ganda atau contoh acak yang saling bebas di situ X1, X2 sampai Xn. Statistik S yang merupakan fungsi dari S1 hingga XS, Xn dikatakan sebagai statistik cukup untuk suatu parameter jika fungsi kepekatan peluang bersyaratnya jadi Fx1, X2 sampai Xn dengan syarat S yang dirumuskan sebagai Fx1, X2 sampai Xn dengan parameter theta dibagi dengan fungsi kepekatan peluang dari S dengan parameter theta tidak tergantung dari theta tersebut untuk setiap X1, X2 sampai Xn. Atau dengan kata lain, ketika nilai suatu statistik cukup tersebut sudah diketahui, maka nilai dari statistik lain tidak akan memberikan informasi apapun, tidak memberikan informasi tambahan apapun mengenai parameter yang akan diduga tersebut. Nah, sebagai ilustrasi perhatikan, misalkan kita punya suatu contoh acak ya yang menyebar menurut sebaran Bernoulli theta. Nah, kita tahu untuk Pobacak Bernoulli maka fungsi kepekatan peluangnya adalah seperti ini. Jadi theta pangkat X 1 kurang theta pangkat 1 kurang X ya, untuk XI berarti pangkat XI dia. XI-nya di sini bernilai 0 dan 1. Dan untuk fungsi kepekatan peluang bersama dari tiga Pobacak ini itu akan sama dengan hasil kali dari fungsi kepekatan peluangnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang ini berarti kita bisa tuliskan untuk yang pertama ini akan sama dengan theta pangkat X1 kali 1 kurang theta pangkat 1 kurang X1 gitu. Ini untuk X1, untuk X2 berarti theta pangkat X2 kita kalikan dengan 1 kurang theta pangkat 1 kurang X2. Kemudian kita kalikan dengan theta pangkat X3 dikalikan dengan 1 kurang theta pangkat 1 kurang X3. Ya, yang kalau kita sederhanakan nanti maka kita akan dapatkan ini theta pangkat X1 kali theta pangkat X2, theta pangkat X3 berarti sama dengan theta pangkat X1 tambah X2 tambah X3, berarti ini dia. Ya. Kemudian 1 kurang theta pangkat 1 kurang X1 kali 1 kurang theta pangkat 1 kurang X2 kali 1 kurang theta pangkat 1 kurang X3 berarti sama dengan 1 kurang theta pangkat 1 kurang X1 tambah 1 kurang X2 tambah 1 kurang X3. Yang kalau kita sederhanakan penulisannya itu akan sama dengan 1 kurang theta pangkat 3 kurang sigma XI, I-nya dari 1 sampai 3. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, maka kita dapatkan tabel peluang seperti ini. Jadi ini adalah kemungkinan nilai X1, X2, X3-nya, dan ini adalah nilai peluangnya. Jadi untuk X1, X2, X3-nya adalah 0, 0, 0, maka nilai peluangnya adalah berarti jumlahnya 0 ya di sini ya. Berarti sigma XI-nya 0, berarti theta pangkat 0, kali 1 kurang theta pangkat 3 kurang 0, berarti theta pangkat 3 kurang 0, berarti 1 kurang theta pangkat 3, ini dia jadinya. Kemudian ketika X1, X2, X3-nya 001, berarti jumlahnya 1 di sini, maka peluangnya akan sama dengan theta
Pangkat 1 kali 1 kurang theta pangkat 3 kurang 1 berarti pangkat 2. Berarti kita dapatkan theta 1 kurang 2 pangkat 2. Demikian juga untuk X1, X2, X3-nya 010 dan 100. Dan untuk X1, X2, X3-nya adalah 011, 100 dan 0110. Semuanya jumlahnya adalah 2 gitu ya, maka peluangnya adalah theta pangkat 2 kali 1 kurang theta. Kemudian untuk X1, X2, X3-nya sama-sama bernilai 3, berarti jumlahnya 3, maka peluangnya adalah theta pangkat 3. Misalkan sekarang kita punya suatu statistik yang didefinisikan sebagai jumlah dari X1, X2, X3 tersebut. Maka kita akan dapatkan nilai S itu akan bernilai 0, 1, 2, dan 3. 0 adalah ketika X1, X2, X3-nya adalah 0, 0, 0, sedangkan 1 adalah pada kemungkinan yang kedua, ketiga, dan keempat ini, dan bernilai 2 pada kemungkinan 5, 6, dan 7, dan akan bernilai 3 ketika X1, X2, X3-nya sama-sama bernilai 1. Nah, S sama dengan 0 ini itu diperoleh dari X1, X2, X3 sama-sama bernilai 0. Maka peluang S sama dengan 0 itu akan sama dengan peluang S1, X2, X3-nya bernilai 0, 0, 0, yaitu sebesar 1 kurang theta pangkat 3. Kemudian S sama dengan 1 itu diperoleh ketika X1, X2, X3-nya bernilai 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan 1, 0, 0. Sehingga peluang S sama dengan 1 itu akan sama dengan jumlah dari peluang dari 3 kemungkinan tersebut. Karena peluangnya sama, maka peluang S sama dengan 1 itu akan sama dengan 3 kali theta kali 1 kurang theta pangkat 2. Demikian juga untuk S sama dengan 2 yang diperoleh untuk kasus 5, 6, dan 7, sehingga peluang S sama dengan 2 itu akan sama dengan jumlah dari peluang ini, berarti 3 kali theta kuadrat kali 1 kurang theta, dan untuk S sama dengan 3, peluangnya adalah sama dengan theta pangkat 3, sama dengan peluang X1, X2, X3 yang sama-sama bernilai 1. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau seandainya S-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan bahwa peluang X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0, jika diketahui bahwa S-nya sama dengan 0. Jadi jika diketahui S-nya sama dengan 0, maka peluang X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika kita ketahui S-nya sama dengan 0, maka sudah pasti bahwa X1, X2, X3-nya bernilai 0 semuanya. Jadi sudah pasti berarti 1. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua ini, kalau diketahui, ya jadi di sini jika diketahui bahwa S itu sama dengan 1, kemudian kita ingin mencari peluang bahwa X1 sama dengan 0, ya jadi ini yang kita ambil ya. X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, kemudian X3 sama dengan 1 gitu. Jadi kalau seperti itu sekarang kita hanya mencari di sini saja gitu ya, di ini, di sini. Ya, berarti peluangnya akan sama dengan sepertiga karena peluang untuk mendapatkan masing-masing ini adalah sama, berarti peluang ketika diketahui bahwa S1-nya sama dengan 1, maka peluang kita mendapatkan X1, X2, X3 adalah 001 itu akan sama dengan sepertiganya gitu. Demikian juga pada kasus yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Jadi peluang X1 sama dengan 0, X1, X2, X3-nya sama dengan 010 itu akan sama dengan sepertiga jika diketahui bahwa S1-nya sama dengan 1. Ya, dengan cara yang sama kita akan dapatkan peluang bersyarat X1, X2, X3 dengan syarat S seperti yang ada pada kolom terakhir pada tabel ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ternyata peluang bersyaratnya tidak mengandung theta sama sekali. Ya, jadi sesuai dengan definisi yang tadi, maka kita dapat katakan bahwa
S itu merupakan statistik cukup untuk menduga parameter theta dari sebaran Bernoulli tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, definisi yang tadi itu adalah definisi kalau kita hanya punya satu parameter saja. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya lebih dari satu parameter? Jadi sebarannya memiliki lebih dari satu parameter seperti sebaran normal gitu ya, itu memiliki dua parameter ya. Nah, jadi di sini ini definisi yang bisa kita gunakan. Misalkan X adalah vektor Pobacak X1 sampai Xn yang mempunyai fungsi kepekatan peluang bersama fx kemudian dengan syarat theta di sini. Ya, dengan parameter theta. Kemudian S adalah vektor S1, S2 sampai Sk di mana SI adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn ini. S1, S2 sampai Sk adalah statistik cukup bersama atau diistilahkan sebagai jointly sufficient statistik untuk parameter theta ini jika untuk setiap statistik lain T FKP dari T bila S sama dengan S diketahui tidak tergantung atau bebas dari parameter theta. Untuk kasus berdimensi 1, S ini adalah statistik cukup bagi theta. Jadi untuk memeriksa apakah S itu merupakan statistik cukup atau tidak, jadi untuk memeriksa ini, apakah S ini statistik cukup, gitu ya, maka kita harus perlihatkan, harus ditunjukkan bahwa F X1 sampai Xn dengan syarat S ini bebas atau tidak tergantung dari theta. Nah, sementara nilai ini sendiri, pulang bersyarat ini sendiri dapat kita definisikan sebagai fx1 dan seterusnya xn dengan parameter theta. Parameter thetanya bisa lebih dari satu gitu ya. G, S-nya ini juga bisa banyak gitu ya dengan syarat theta. Jadi ini mungkin kalau di sini bisalah kita tebalkan. Di sini sekarang kita beri tanda garis saja untuk menunjukkan bahwa dia merupakan vektor gitu ya. Nah, ini harus bebas dari theta. Jadi kalau seperti itu, apa yang harus kita punya untuk memeriksa apakah S itu adalah statistik cukup? Yang pertama kita harus dapatkan Fx, kita tuliskan gini aja ya, dengan syarat theta, jadi FKP bersama dari X dengan parameter theta, kemudian satu lagi kita harus dapatkan G dari S dengan syarat theta di sini. Kalau seandainya Fx tersebut dibagi dengan GS ini bebas dari theta, jadi tidak mengandung theta, maka kita katakan bahwa S ini adalah statistik cukup bagi theta. Dan kalau seandainya masih tergantung theta, maka kita katakan bahwa S ini bukan merupakan statistik cukup bagi theta. Oke, nah sekarang untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan dimiliki suatu contoh acak XI yang berasal dari sebaran Poisson theta, I-nya dari 1 sampai N di sini. Nah, perlihatkan bahwa S yang merupakan jumlah dari XI adalah statistik cukup bagi theta. Berarti kita harus perlihatkan bahwa fungsi kepekatan peluang bersyaratnya Fx1, X2 sampai Xn dengan syarat S yang kita definisikan sebagai Fx1, X2 sampai Xn dengan parameter theta dan GS dengan parameter theta itu bebas dari theta. Berarti kita harus cari fungsi kepekatan peluangnya dulu, fungsi kepekatan peluang bersamanya terlebih dahulu, baru fungsi kepekatan
kepekatan peluang dari statistik sigma XI tersebut. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kita tahu bahwa XI menyebar menurut sebaran Poisson dengan parameter theta. Berarti fungsi kepekatan peluang dari masing-masing XI tersebut itu adalah E pangkat min theta, theta pangkat XI per XI faktorial. Nah, ini baru fungsi kepekatan peluang dari masing-masing peubah. Berarti kita harus cari fungsi kepekatan peluang bersama dari X1 sampai Xn itu, karena Xi merupakan contoh acak berarti saling bebas gitu ya, karena saling bebas, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan fungsi kepekatan peluang masing-masing. Nah, untuk pembacak pertama, maka fungsi kepekatan peluangnya adalah E pangkat min theta, theta pangkat X1 per X1 faktorial. Untuk X2, E pangkat min theta, theta pangkat XI, X2 per X2 faktorial, dan untuk Xn, E pangkat min theta, theta pangkat Xn per Xn faktorial. Nah, sekarang kita sederhanakan, E pangkat min theta-nya ini kita kalikan, sehingga akhirnya kita dapatkan E pangkat min n theta, kemudian theta pangkat X1, theta pangkat X2, hingga theta pangkat Xn kita kalikan, maka kita akan dapatkan theta pangkat sigma XI. Kemudian X1 faktorial, X2 faktorial, sampai Xn faktorial kita kalikan, kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai hasil kali dari Xi faktorial, I-nya dari 1 sampai N. Berarti yang ini kita sudah peroleh fungsi kepekatan peluang bersama. Nah, sekarang yang harus kita peroleh lagi adalah fungsi kepekatan peluang daripada S ini. Nah, dulu mungkin mudah-mudahan masih ingat ya, kita punya suatu teorema, ya teorema seperti ini. Jika XI adalah contoh acak dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang MXT, maka fungsi pembangkit momen ini ya, maka fungsi pembangkit momen bagi Y yang merupakan jumlah dari XI itu adalah MYT sama dengan MXT dipangkatkan dengan N. Nah, teorema ini itu dapat kita gunakan untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang, ya fungsi kepekatan peluang dari sigma XI jika fungsi kepekatan peluang dari XI-nya diketahui, jika sebaran dari XI-nya diketahui. Ya, jadi caranya gimana? Caranya yang pertama kita tentukan terlebih dahulu apa fungsi pembangkit momen dari XI ini, kemudian fungsi pembangkit momen dari Y kita peroleh dengan cara mempangkatkan fungsi kepekatan peluang dari X tersebut. Nah, dari sini setelah kita dapatkan fungsi pembangkit momennya, kita identifikasi ini merupakan fungsi pembangkit momen dari sebaran apa gitu. Nah, untuk kasus kita ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kita tahu tadi XI kita menyebar menurut sebaran Poisson theta. Nah, fungsi pembangkit momen dari sebaran Poisson itu adalah E pangkat theta dikalikan dengan E pangkat T dikurangkan dengan T. Nah, berdasarkan teorema yang ini, maka kalau kita punya X yang merupakan jumlah dari S yang merupakan jumlah dari XI, maka fungsi pembangkit momen dari S ini dapat kita peroleh dengan cara memangkatkan sebanyak N dari fungsi pembangkit momen yang X ini. Ya, berarti kita dapatkan E pangkat theta 3E pangkat T kurang 1 yang kita pangkatkan dengan N. Nah, ini kita peroleh E pangkat N theta, E pangkat T kurang 1. Nah, sekarang coba bandingkan ini. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari pembacak Poisson dengan parameter theta. Sama ya bentuknya ya, hanya beda di sini theta, di sini N theta. Berarti ini kita bisa simpulkan bahwa sama-sama merupakan fungsi pembangkit momen dari sebuah sebaran Poisson. Kalau yang di atas ini sebaran Poisson theta, berarti yang di bawah ini adalah Poisson theta, N theta gitu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa S yang merupakan sigma XI merupakan pembacak Poisson dengan parameter N theta dengan fungsi kepekatan peluang Fs dengan syarat theta, Fs dengan parameter theta itu adalah E pangkat N theta kali N theta pangkat S per S faktorial. Berarti dua-duanya sudah kita peroleh, tinggal kita cari rasionya atau pembagiannya, kemudian kita lihat apakah tergantung theta atau tidak gitu. Ini yang sudah diperoleh tadi. Ya, ini yang sudah diperoleh dua ini. Kemudian kita cari fungsi
kepekatan peluang bersyaratnya yang kita peroleh dengan cara membagi fungsi kepekatan peluang bersama, ini N di sini ya, fungsi kepekatan peluang bersama dari X1 sampai Xn, kita bagi dengan GS dengan parameter theta. Ini yang sudah kita peroleh tadi, ya, sudah kita peroleh di sini nih, N di sini. Ya. Sehingga kita akan dapatkan, anggaplah ini sekarang semua kita ganti dengan S ya, karena S kita adalah sigma XI, berarti kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah ini E pangkat min N theta, ini N, ini juga, berarti kita bisa bagi dan hasilnya 1. Kemudian ini ada theta pangkat S, ini ada N theta pangkat S. N theta pangkat S kan sama dengan N pangkat S dikalikan dengan theta pangkat S. Ya, ini theta pangkat S, ini N theta pangkat S, berarti ini sama dengan N pangkat S dikali dengan theta pangkat S. Ada di sini, berarti bisa kita bagi. Ya, hasilnya 1 kalau kita bagi ini. Nah, sehingga tinggal sekarang ini adalah 1 ya, 1 per hasil kali XI faktorial dibagi dengan N pangkat S dibagi dengan S faktorial, sehingga akhirnya kalau kita sederhanakan kita akan dapatkan S pangkat S faktorial dibagi dengan N pangkat S kali hasil kali dari XI faktorial, I-nya dari 1 sampai N. Mudah-mudahan tidak bisa difahami ya kenapa seperti ini. Ini manipulasi sederhana saja nih sebenarnya. Nah sekarang coba perhatikan bahwa ternyata fungsi kepekatan peluang bersyaratnya tidak mengandung theta lagi gitu. Nah oleh karena itu maka kita katakan bahwa S itu adalah statistik cukup, S yang merupakan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta. Ya, oke, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua, tapi contoh yang kedua ini mungkin bisa dikerjakan sendiri ya, dengan petunjuk yang ada ini. Nah, misalkan XI adalah contoh acak dari sebaran normal mu, 1. Kita diminta perlihatkan bahwa S yang merupakan sigma XI adalah statistik cukup bagi theta. Berarti dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa fungsi kepekatan peluang bersyaratnya sama dengan bebas dari mu. Oke, dan satu lagi petunjuk bahwa kalau kita punya XI yang menyebar normal mu, sigma kuadrat, maka jumlah dari XI akan menyebar menurut sebaran normal juga dengan parameternya adalah N mu, ragamnya adalah N sigma kuadrat. Nah ini bisa diselesaikan sendiri nanti. Oke, terakhir tadi dikatakan bahwa tujuan utama dari statistik cukup ini adalah mereduksi sampel menjadi sekumpulan statistik cukup dengan dimensi yang kecil yang kita namakan sebagai statistik cukup minimum. Nah, biasanya kalau kita punya K parameter, maka kita akan punya K statistik cukup. Tapi ada kalanya bahwa dimensi dari statistik cukup tersebut ternyata lebih dari banyaknya parameter yang akan diperoleh informasinya. Nah, jadi di sini ada statistik cukup, tadi ada statistik cukup, sekarang ada statistik cukup minimum. Apa itu statistik cukup minimum? Statistik cukup minimum adalah statistik cukup yang merupakan fungsi dari setiap statistik cukup yang lain yang mempunyai dimensi yang terkecil. Oke, jadi demikian saja pembahasan kita mengenai statistik cukup. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.